kita ada pengacara. Kita sambut MC kita ada pengacara ini kia. Ada pengacara. Waktu itu pengacara main-main deklarasi maju di luar rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Yang saya hormati dan saya cinta sayangi segenap rekan-rekan alumni Madrasah Tsanawiyah 1 An-Nuqayyah angkatan 1994 sekaligus alumni Pondok Pesantren An-Nuqayyah, khususnya tuan rumah. Pada sore hari ini Pak Anwar Nuris sudah haji nggak? Larang wajarnya. Anu disembunyikan. Larang wajar. Sebenarnya bukan hanya alumni MTS 1, ada juga alumni Walet Hitam. Nah, itu kan? Ada juga alumni Perisai Putih. Nah, ada juga alumni Ingkai. Pak Penyon, kadang-kadang Pak Fadis. Dia alumni kemana? Pak Menghar Walet Hitam. Ini kemana? Ada juga alumni PSN, bukan proyek strategis nasional, tapi Perhimpunan Saleh Nusantara. Dengan MTS Lombok berinya hanya Saleh. Konsepnya misalnya A, Saleh B, kenapa Saleh? Sebenarnya misalnya satu itu A, lima, menelema, mulai berhimpunan rogi. Jadi saya langsung menelema. Tulis lokal Selawe. Mungkin tengah bumbung boleh. Hah? Kok lebih kok. Iya, tak baju nanti ke Pak Edi. Iya. Editnya jenius kan. Mana jenius betul. Tapi yang paling luar biasa dari Pak Nuris, pencapaian beliau dari semua karir-karirnya sampai Bawaslu adalah hari ini mampu mengundang Ahmad Baisuni. Bisa bisa kibas pada Pak Musi kan. Pak Musi ini kan ngambil gue tinggal dentar angker. Kayak saya kenal ke Pak Musi selaku dengan dia Kevang kan. Dia mana Pak Musi langsung Pak biasa nambah. Aku pikir orang suka Musi. Nah kalau mau makan apa ya? Nambah menolong, menolong. Tinggal apa dia? Pak Musi. Dia apa sih? Makanya saya apa sangkatan kapan? Itu sangkatan lagi. Ini masa sangkatan kapan? Makanya apa ini itu Pak Sakti ini kan? Beri sangkatan kapan? Saya sangkatan kapan ini? Sedih absen. Saya senang sekali. Tapi walaupun dianggap sebagai pembina, saya baru bisa hadir hari ini. Dan walaupun saya di luar, saya tanyakan duluan tadi Pak Kholis, karena saya kalau mau berangkat ke MTS biasanya mampir dulu di Rutan, di Nirmala dulu, dan juga Sok-sok. Nah, terus ada Pak Maimun dengan Rasidi, dan mampir. Orang kenapa? Saya tak tanya IPM. Dia tanya dulu, Pak, jadi mau tinggal kita Pak, wanita tak ngapa lagi. Boleh kita Pak, almarhum. Jadi dia tanya itu dari mana? Orang saya paginya terkam. Dia tanya itu dari mana? Dan saya juga berbangga karena
Pondok Pesantren An-Nuqoyah barangkali perlu juga kita bukan hanya bernostalgia, tetapi yang perlu kita banggakan adalah bagaimana usaha para masyayikh, para muassis. Pondok Pesantren An-Nuqoyah ini sebenarnya dari banyak sisi memang memiliki hubungan yang cukup kuat dengan pesantren-pesantren lain. Demikian juga di dalam sejarah Islamisasi di bumi Nusantara ini. Kenapa disebut bumi Nusantara? Karena ide Nusantara itu memang dari bumi kita yang sekarang sudah menjadi Indonesia ini. Kita selalu melihat kurikulum yang sama dari apa yang diusahakan para ulama-ulama awal membawa Islam ke Indonesia dan membawa konsep kebangsaan bersama-sama. Itu penting. Saya kira tidak sadar dari kalau sampai dengan sedikit. Kak Dito dibawanya Islam asalnya sampai dibawanya konsep kebangsaan. Nang abad 15 tahun 1400. Kak Dito ada negara bangsa selain Kak Dito ada seakan di Indonesia. Sehingga raksa dari umat masyarakat Kak Dito berasal dari kalangan ulama. Ini langka sekali. Hanya kita bisa merujuk kepada masa Kanjeng Nabi ketika beliau pindah dari Mekah ke Madinah, di mana kondisi Mekah itu adalah kondisi kekuasaan masyarakat dengan suku-suku. Jadi yang didahulukan adalah masyarakat dengan sukunya masing-masing. Tidak pernah ada persatuan. Arab itu negara yang masyarakat penduduknya itu nomaden, tidak tetap, tidak memiliki dalam tanda petik sivilisasi atau peradaban, tidak punya. Berbeda dengan di selatan, di Yaman, atau di utara, di Syam. Mekah ini di tengah-tengah tidak punya peradaban. Sementara yang di selatan sama di utara sudah punya. Jauh ke seberang lagi di Persia sudah ada kekuasaan Persia yang saat itu sedang besar-besarnya, yang disebut apinya mati ketika Nabi lahir. Kalau ke barat sedikit ada Romawi, sampai Konstantinopel di timurnya. Itu semua luar biasa, peradaban selangkung rajin. Sampai dibayangkan melalui masyarakat kita saat ini, bagaimana akan karpet terbangnya Aladin. Karena itu menunjukkan bahwa Timur Tengah ini dikelilingi oleh bangsa-bangsa yang luar biasa. Namun Arab ini tak ngaku kita. Masyarakat sebenarnya Bedui kayak mereka, masyarakat primitif pedalaman itu yang ada di Arab. Tapi Nabi pindah dari Mekah ke Madinah itu ada di masyarakat saya dalam tanda petik berbangsa Madinah itu. Kan itu langkah karena berarti ilmu. Maka Nabi labunan Madinah kan itu bisa terima sarang masyarakat sebanyak enggak itu oleh Yahudi. Orang Islam aja saya kone, saya ngirim dari Mekah saya kone, saya berdiri di sore orang Madinah TV saya kone. Dari sekitar 1.000 penduduk Madinah itu tak lebih dari 5.000 penduduk Islam itu kebanyakan oleh Yahudi. Yang kedua, saya sebut sang konstitusi. Jadi kita perlu membedakan apa bedanya masyarakat yang civilized, masyarakat yang madani itu atau yang sekarang kita kenal dengan warga negara dengan negara. Menapi negara kaintok nekuk dan kasetong aturan saya sebut konstitusi, undang-undang dasar itu berdirinya negara. Kalau masyarakat seperti kita nekuk kesepakatan, atau saya sebut konsensus. Pinter gitu. Menawi negara dengan konstitusi mendahulukan aturannya, saya ke memperdendu kaya. Tekak berdendu kaya. Udah pada ke rokok. Tak kelar saya melihat kaya si Ano, saya filter. Kaya filter $10.000 kawas. Dulu mau $10.000 aja cuma berapa? Apapun itu, tapi itu akan terjadi karena kenapa? Konstitusi itu aturan negara harus ditegakkan oleh negara.
Tetapi yang ada di Madinah itu, konstitusi Madinah, piagam Madinah itu diciptakan melalui konsensus. Benih melalui rato, tak akafir Romawi, tak akafir Persia, tak akafir kerajaan-kerajaan, bukan, tapi kesepakatan dulu. Nabi datang, Nabi Rabu, Arbat, Dermah, tak oleh aku mau karang lebih, satu karang seorang ini lakukan Arab, benih Yahudi. Di Madinah siapa kan oleh apa? Oleh apa? Konsulat, aku tidak tahu. Saya apa kan? Nabi Yahudi tak paten. Sarang Nabi tak boleh bertokaran boleh, tak boleh bertokaran boleh, tak boleh zina. Saya haji berkelaman, sepakat. Apa yang ada Nabi? Tegak ini Yahudi. Jadi konstitusi Madinah dibangun oleh konsensus. Itu ideal itu. Artinya masyarakat selampir. Dan itu yang ada di Indonesia. Itu ada di Indonesia. Piagam Jakarta. Kan dari piagam detik UUD dari Pancasila. Rambut ulama walaupun berkalangan nasionalis, bagaimana ini maksudnya? Berarti negara sangat ideal Indonesia istilahnya. Bahkan di masa Islamisasi ini luar biasa idealnya Indonesia. Karena kenapa? Kalau kita ingat Nusantara Katintok, penduduknya memiliki kepercayaan yang cenderung mengikuti kepercayaan resmi dari kekuasaan yang memerintah pada saat itu. Menawi pemerintah Katintok itu saja. Pemerintah Katintok Hindu saja. Jadi ketika Islam muncul di Arab, di Indonesia ini, di Nusantara, di Jawa ini masih muda semua. Masih kerajaan-kerajaan bertolak muda seperti Kalingga, Waisa Salendra yang membangun Borobudur, kerajaan Sriwijaya Sumatera. Selesai Katintok ada perpaduan antara Hindu Buddha, kerajaan Kediri, Singasari, sampai Hindu total emang serem lain. Mak bisa Islam. Islam pertama Kak Tintok dari santren. Engki Kak Tintok putra dari Maulana Ibrahim Asmaul-Qandi. Engki Kak Tintok Raden Ahmad Rahmatullah Sunan Ampel Kak Tintok. Seabadi ngastani pesantren Ampel Dentang. Punya pesantren salah satu pesantren Kak Tintok Raden Patah panggilan Jinbun Kak Tintok yang mendirikan kerajaan Islam pertama Sosando Jelatas. Indonesia itu jemput rata Islam saja sampai bukan melalui peperangan. Ingat, Raden Patah Kak Tintok menabi betul serba dengan tengah ini mau sejarah Kak Tintok. Sepun anak asuhnya Brawijaya 5, raja terakhir Majapahit. Artinya orang Islam Kak Tintok putranya orang Hindu. Ada yang bilang bahkan itu anak kandung. Tapi kasih apa luasnya Nusantara Kak Tintok. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika ongguan lah. Artinya area tang anak tapi orang santrena Sunan Ampel penjaga. Penjaga kerajaan Islam saja. Jadi Majapahit apareng kekuasaan Kak Islam Kak Tintok. Ini proses yang semuanya proses sipil, bukan proses militer. Ini bagian harus diperhatikan. Dan disitulah yang disebut kebangsaan Kak Tintok. Betul-betul Nusantara. Walaupun apa ada pun Islam, Hindu, Buddha, ODI. Makanya ketika di masa-masa itu tadi orang masuk penjajahan, betapa teknologi terdepan itu ada di sini. Teknologi maritim, seluruh teknologi metalurgi, teknologi persenjataan api, semuanya ada di situ. Dikuasai dengan cukup baik oleh kerajaan Islam Demak, yang mana pasukannya banyak dari Madura dan Sumeneb. Kenapa sebetulnya kalau lebih sampaikan tadi itu? Kita ingin merenung usaha para ulama ini. Ketika pertama Islamisasi yang membawa adalah para ulama. Jadi tolong mari kita koreksi bersama-sama. Jika ada yang mengatakan bahwa yang membawa Islam ke
bumi Nusantara ini adalah pedagang dan jalan yang abad boleh baca nang sejarah siapa mendatangkan di kebun sangat beri bumi itu agama ngebeko bro ngebedeke ano TSG tak mungkin ada sibuk para pedagang mau bawa Islam aja orang jauh pas ngebah Islam sih dari dimana keulamaan yang membawa. Dan jangan kita mau direndahkan. Jangan mau direndahkan. Masa agama kita dibawa oleh orang yang bukan ahli agama? Kan ini berbeda. Karena kenapa? Karena para penjajah tidak berhasil. Portugis tahun 1611 masuk ke tahun 1500 masuk ke Selat Malaka mau membawa Kristen tak baju sampai songket Pak Musim. Sampai sekarang tak kenal sekali kalau benar Kristen. Ibaratnya beli 100% pun. Pak Musim Islam, seperti Islam. Tak baju. Dan maka kita itu VOC perusahaan membawa tak baju. Lalu tiba-tiba Islam datang dari Gujarat oleh pedagang dari Hadramaut Cina. Tak terima menurut. Menurut saya banyak orangnya. Saya tidak terima. Karena saya juga melihat di masa-masa kita, masa-masa setelah revolusi kemerdekaan, yang mengusahakan kemerdekaan ulama boleh. Tahun 1916 Nahdlatul Wathon. Bahkan di negara-negara maju, di negeri-negeri maju, belum ada konsep kebangsaan wathon, tidak ada wathonnya nasionalisme, tidak ada. Mereka buta nasionalisme. Indonesia tahun 16 Nahdlatul Wathon. Kumpul wathon dari mana? Dulu baru masih lupa pikiran. Nahdlatul Tujjar. Kebangkitan pengusaha Bumi Putra untuk melawan kapitalisme imperialistik VOC dan Hindia Belanda. Saat itu Hindia Belanda. Sketsa pemikiran tasawur akal terus sampai Nahdlatul Ulama sebelum Sumpah Pemuda 1928 sudah lebih dulu ulama-ulama kita sampai Piagam Jakarta BPUPKI merancang untuk persiapan kemerdekaan Indonesia ulama. Ada satu ulama Kiai Abdul Wahid Hashim yang merancang tim lakon proklamasi tak orang-orang ulama begini mari ada lagi mari kalangan nasionalis lah muncul ada ulama tak ada sepuluh kita tahu dari kalangan ulama para waktu terus ini di Jakarta bukan Jawa padahal orang yang sebetulnya mau tak ada tak banyak. Setelah itu tahu kan setelah proklamasi apa yang terjadi datang lagi Belanda berdiri seperti datang. Tak pernah ulama. Tinggal kosan-kosan akhirnya ulama kolesterol. Tidak ada TNI masih saat itu. Tidak ada tentara, tidak ada militer. Ketika Inggris datang, Brigadir Jenderal Manabi datang dan ada pasukan. Pasukan yang ada adalah pasukan santri, laskar santri, Kiai Hasyim Asy'ari, resolusi jihad. Boleh. Di mare tak ada kekuasaan nasionalis. Tapi lumayan sipil, belum militer. Indonesia ketika di kekuasaan sipil minimal ada di taraf tertentu. Gagah. Soekarno kan kakak jangan presiden-presiden luar Amerika semuanya gagah sekali. Ketika itu sipil yang memimpin, dihargai, non-blok, tidak ikut Amerika, tidak ikut Rusia atau Soviet, tidak non-blok, gagah sekali. Tim masa Orde Baru militer. Anda lihat sendiri apa order. Sampai sekarang fasilitas-fasilitas Soekarno Hatta, GBK, ada memang berlebih, Monas, tak mungkin membangun militer, tak mungkin. Setelah itu diusahakan lagi oleh para ulama, diusahakan lagi untuk ada ide gagasan demokratisasi. Itu ulama. Dan salah satunya adalah saksi mata dari proses demokratisasi yang terjadi tahun 98 adalah pondok pesantren An-Nur. Eropa itu peranan penting sekali di tahun 78, tahun 70-an akhir dari Jakarta dulu peneliti-peneliti atau peneliti asing
Kita itu sama orang asing lah, takluk. Tapi tahun 70-an dengan datangnya termasuk Kiai Haji Abdul Rahman Wahid dari Irak, tahun kedua tahun dari Irak, langsung aja menawarkan ide-ide kebangsaan kepada para pesantren, termasuk membuat biro pengabdian masyarakat. Tapi orang yang pintar organisasi waktu itu sudah jago. Gus Dur juga gitu, guru terus sampai punya bentuk. Jadi pesantren-pesantren mulai paham isu ini. Maka saat itu juga termasuk memajukan pemikiran-pemikiran persis seperti yang dilakukan oleh Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari Rasulullah pada tahun dulu sebelum kemerdekaan Indonesia. Persis. Dulu ada taswirul afkar, kelompok pemikiran, sketsa pemikiran, taswirul afkar. Ada untuk tujuan itu yang dilakukan oleh Gus Dur. Ya juga bikin forum demokrasi dan seterusnya. Itu para ulama yang terlibat, yang banyak terlibat, sampai ada buku yang terbit pada tahun 90 itu An-Nuqayah, Gerak Transformasi Sosial. Saya mengatakan itu titik tolak sosiologi Indonesia. Ilmu sosiologi Indonesia itu baru setelah datangnya buku ini. Karena kenapa? Penelitian ilmu itu muncul lagi dari pesantren. Mau tadi ibu benar itu pak cek gula man entar biar mereka sekteman gula jadi mana kau biar benih ini kan ada ini tengah nampilan di dalam panjungan ayo coba pasti itu umur aku kan kenal pasti kau ini kenal anak beren nama yang ada Roma ay sampai anak beren maju bentana ngambek tapi nyongkor bener hikmah lagi ya Pak Ahmad tadi akan jangan membeli jadi An-Nuqayah itu sumbangsinya luar biasa para pendirian Nahdlatul Ulama. Apa nama pendirian Nahdlatul Ulama? Bakon pertama kali oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dirikan NU di Sumeneb itu. Kiai Muhammad Ilyas, pola nama Kiai Muhammad Ilyas itu pola santri kemudian. Maka menurut budaya Basir itu pertama kali NU di Luku sampai esok itu Luku. Makanya Hadratus Syekh rampung sampai kendi kayak udah nih sampai kaki saya karena Luku kita bisa. Karena kenapa? Pendirian NU itu siapa perantaranya antara Kiai Khalil Sarke Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai As'ad Samsul Arifin. Kiai As'ad Samsul Arifin itu ngaji pondok pertamanya. Kalau sekarang buka di halaman Konstituen kan dulu anggota Konstituen As'ad. Buka saja sekarang masih ada anggota-anggota dari namanya Kiai As'ad dari nama Asad keluar As'ad. Maka pondok pertama yang ditulis di sana pondok pesantren guru-guru karena 7 tahun di guru-guru menurut riwayat. Jadi semakin orang arongan menampi kaji berdesa kocak gudang kaca kaisa. Apa kanan lo? Apanya mana? 2 lagu kabar kaisa. Kayak itu masih kena orang kontaknya. Boleh sampai tentang kita Faisal. Marzuk. Bener marzuk. Kali sederman kisah Samsul ini. Mungkin kayak Syakir, tapi kayak seberangan. Ini bener seperti kayak Syakir. Pada buat menang kita cuma kota. Pada alasan ini. Gak bisa kias angkat itu. Makanya semua itu santri An-Nuqayah guru kewiran cuma ngane ke orang ke Indonesia. Dan itu bangga. Nah, itu dilakukan lagi di masa menjelang reformasi karena militer ada bagus-bagus. Sampai meledak pertama kali reformasi presiden pertama kalangan sipil. Ini sipil jauh langsung sipil duet religius nasionalis. Kayak religius adalah ulama hukum.
Gus Dur Mega. Yang kita kalangan nasional seperti dia sampai Pak Tengah Lorong Bambu. Itu kembali lagi masih ada sisa-sisa